Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat pagi. Nah di sini aku membahas ada pertanyaan, apakah harus membeli sinyal kalau kita trading? Sebenarnya membeli sinyal itu bukan kewajiban. Itu cuman mungkin ada beberapa yang pengen trading tapi males mikir, jadi membeli sinyal. Dan membeli sinyal pun juga belum tentu 100% itu profit ya. Ya sebenarnya bisa langsung profit, tapi untuk penjualannya mungkin ada yang ketinggalan, ada yang langsung dijual seperti itu ya, karena semuanya juga prediksi. Trader yang suhu pun kadang-kadang juga pernah loss, nggak mungkin trader yang suhu itu nggak loss, pasti ada sesekali pun itu pernah lossnya juga ya. Jadi nggak semuanya profit, terus pastinya ada yang loss karena misalkan prediksinya naik tiba-tiba jumping, terjun bebas gitu kan, kita nggak tahu ya, karena ini kan permainannya global ya, trading global seluruh dunia. Nah untuk di sini kalau kalian tanya mau beli sinyal atau enggak, itu tergantung masing-masing ya. Cuman lebih hati-hati lagi untuk beli sinyal, lebih percaya lagi, jangan mau kalau keluar uang banyak ya, karena sekarang banyak sekali yang bisnis mengatasnamakan sinyal kayak gitu ya. Nah membeli sinyal itu artinya, jadi misalkan contoh dari sinyalnya itu, saya mau beli Doge itu di harga berapa, nanti misalkan sehari ini dikasih sinyal hari ini Doge beli harga ini, untuk terus jualnya di harga sekian, seperti itu. Jadi kita nggak mikir ya, nggak mikir. Cuman kalau kita membeli sinyal kayak gitu, kita cuma mengikuti itu, jadinya kita jadi bodoh ya, karena kita nggak mau belajar, nggak mau melihat market. Jadi kita trading cuma taunya untung tapi nggak tahu situasi market. Nah kalau kita beli sendiri, kita belajar sendiri, emang sih kadang loss kadang untung, karena dari loss itu kita belajar, oh ini kesalahan saya untuk membeli pas belinya, dan ini harusnya saya belinya di sini, seperti itu ya. Nah ini contoh di Dogecoin. Di Dogecoin ini harganya sekarang berapa? Harganya ini di 3.200 kemarin sempat ya. Di video sebelumnya saya pernah bilang kalau mau beli Doge itu masih bisa di 3.200-an, itu masih bagus dan udah tembus ya, udah tembus di 3.200 lah. Kalau misalkan nonton video saya mungkin memahaminya ya, belinya di sekitaran berapa, jadi enggak harus sama ya. Kadang-kadang kan setiap orang pas ngelihat, aku pas ngelihatnya pas turun di 3240, aku langsung beli, seperti itu ya. Nah di sini untuk di satu hari untuk Doge sendiri itu kan ada penurunan. Apakah hari ini masih akan ada penurunan? Kemungkinan masih akan ada penurunan walaupun tidak banyak ya, tapi volumenya di sini volumenya tetap naik. Nah kemungkinan kalau kemarin itu penurunannya terendah di 3250, mungkin hari ini bisa di 3300 ya, dan tertingginya di 3600. Bisa saja nanti antara dua prediksi ya. Untuk Doge penurunannya bisa di harga 3100 atau 3150, atau hanya mentok saja di 3300 ya. Tapi kan kalau dilihat dari sini, dia volume naik, walaupun dia turun tapi volumenya naik. Nah untuk tertingginya berapa, kemungkinan masih menuju ke 35an, tapi ini bertahap akan naik ya. Jadi biasanya kalau habis jumping kayak gini, kita nggak langsung pam naik gitu, enggak. Jadi dia bertahap dulu di area sini itu lama kayak gitu ya, beberapa hari, mungkin beberapa minggu ya. Setelah itu baru dia akan bertahap naik. Nanti kalau udah sekali naik ya udah naik terus, seperti itu ya. Semua market hampir seperti itu. Terus di sini juga sama untuk Solana, ini ada penurunan 2,59%. Nah, kalian favoritnya itu apa? Fatcoin ya. Mungkin banyak yang kode Fatcoin. Nah, ini harganya udah mencapai di 7.000. Nah, kemarin yang terendah itu sempat di 3.600, dan ternyata penurunannya terendah itu cuma hanya ada di 5.600. Yang kemarin bisa ambil di 5.000 itu bagus ya. Di video sebelumnya mungkin saya cuma menyatakan bahwa 6.000-an ya, 6.000 atau 5.000 sekian ya. Dan sempat tembus di harga berapa, di harga 5.600. Dan mohon maaf ya, mungkin kalau suara saya serak karena emang pita suara saya pendek mungkin ya, jadi kalau ngomong lama itu lama-lama suaranya habis ya. Jadi bukan karena apa-apa, emang ya udah bawaan dari lahir. Nah oke, langsung di sini kalau dilihat di satu hari dia masih akan ada penurunan untuk Fatcoin apa tidak. Di sini terendahnya di 65 ya. Apakah kalau kemungkinan penurunannya itu nanti paling ada di 63 seperti itu ya, 63, 62, 64 kayak gitu. Nah
Untuk saat ini dia kenaikannya masih di area sini ya, masih di area 6.000, 7.000, 6.000, 7.000 ya. Nah, nanti bertahap, dan ini biasanya agak lama, sama seperti doge tadi, baru nanti akan naik ke mungkin 8.000, 9.000 seperti itu. Kalau dia bisa nembus ke 7.800, artinya dia bakalan akan naik kembali ya. Untuk dilihat di 1 minggu di sini juga sama. Ini volumenya turun, tapi penurunannya ini udah terendah di 3.800 ya. 3.800 kemungkinan akan kembali naik lagi, mungkin masih bertahap ya, kenaikannya nggak bisa langsung. Nah, tapi biasanya nanti setelah ini akan bertahap naik dan naik. Jadi kesempatan kalau masih mendapatkan harga lebih murah di bawah, kalian bisa membelinya ya. Nah, untuk di sini Fatcoin ya, untuk yang ada di XRP mungkin ada pertanyaan. Ini ada penurunan 3,93%. Nah, di sini kalau penurunannya untuk XRP ini masih aman ya. Kemarin terendahnya itu cuma di 38. Nah, kalau dilihat dari sini sih dia nggak mencapai ya, masih di 40-an, jadi masih mentok di 40-an. Nah, buat teman-teman yang masih bisa serok XRP, ini kesempatan bagus ya. Kalau dilihat di 1 bulan di sini emang dia ada penurunan untuk bulan ini, tapi dia penurunannya itu dia volumenya tetap naik. Kemungkinan di bulan depan apakah naik ya, naik ya. Kemungkinan kalaupun turun mungkin tidak seperti kemarin di 38, kemungkinan di atasnya ya, masih mungkin di area 40-an, tapi dia kemungkinan volumenya volume naik ya. Jadi yang punya XRP, kalau belinya kalian masih di bawah harga 30.000, jangan dijual ya, diamankan saja, di hold untuk jangka panjang ya, dan itu aman ya. Nah, di sini untuk BTC sendiri sekarang harganya berapa? BTC 1891, BTC harganya turun ya. Kalau dilihat di 1 bulan di sini, walaupun dia ada penurunan, ada merah, tapi di sini tetap dia enggak serendah di bulan sebelumnya, yaitu 1785 ya. Karena di sini dia terendahnya cuma di 1850. Jadi kalau mau beli di harga sekarang, apakah di bulan berikutnya akan ada penurunan? Kalau di bulan berikutnya akan ada penurunan, kemungkinan ada, tapi itu juga mungkin sedikit ya, mungkin sekitar di 1800-an seperti itu ya, 1800-an. Tapi dia volumenya tetap volume naik ya untuk BTC ya. Teman-teman bisa lihat di sini dia volumenya naik ya. Walaupun ada penurunan, tapi penurunannya itu lebih rendah, lebih tinggi dari bulan sebelumnya seperti itu ya. Terus di sini teman-teman misalkan trading ya, trading membeli sinyal, mungkin teman-teman nggak bisa ngelihat di sini, taunya cuman open posisi di harga sekian-sekian, tapi biasanya sinyal itu ada di forex aja ya kebanyakan ya. Kalau untuk spot kayak gitu ada juga, tapi jarang ya, ada juga untuk spot ya. Kalau trading spot sama trading futur itu aman yang mana? Kalau amannya lebih aman trading spot ya, trading futur, tapi lebih cepat mendapatkan OP, hanya saja kalau loss ya lebih cepat. Kalau kita prediksinya bagus pasti untungnya banyak ya. Untuk di sini ada PP, ada penurunan, Pengu ada juga, Trollsol ada penurunan 12% ya. Untuk Trollsol, untuk Alis ini ada kenaikan banyak ya. Nah, ini ada beberapa yang naik, ada juga beberapa yang turun, jadi beda-beda ya. Nah, di sini kalau untuk USDT sendiri turun cuma 0,15%. Artinya kalau USDT turun, itu token atau kripto itu akan naik, tapi cuma sedikit ya naiknya ya. Karena di sini masih banyak yang merah ya, jadi hanya beberapa. Nah, biasanya yang naiknya sampai 100-200% ini biasanya itu token-token baru ya, token-token baru yang pump, habis itu jumping kayak gitu. Biasanya pumpnya itu cuma mancing, kita membeli, setelah itu setelah pembelinya udah banyak, nah mereka langsung turunkan secara drastis, otomatis yang baru-baru tidak bisa mengejar. Untuk Anwa ini bagus ya, kenaikan naik terus ya untuk harganya. Ini termasuk token baru, tapi kalau saya di sini sempat 7 juta dan kemarin naik lagi 6950. Ini walaupun ada penurunan tapi dia tetap naik. Nah, kalau mau beli gimana? Nah, kalau mau beli ya di harga terendah mungkin ya, ini termasuknya baru tapi juga bagus ya. Cuma kalau diprediksi di sini di 1 minggu ini kan udah naik terus ya,
kemungkinan apakah turun, kemungkinan masih bisa turun. Takutnya nanti teman-teman pas beli di harga semahal ini tiba-tiba dia turun kembali ke 10.000, kan kalian yang nangis ya. Jadi pilih yang aman aja. Kalau yang masih baru-baru gini kalian bisa trading tapi scalping aja, cuma hitungan menit, hitungan jam, hitungan hari ya, jangan ditahan lama-lama, nanti yang ada kalian malah minus. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.